Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah sepanjang Laut Tengah dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur. Sebelum kita memasuki mengapa negara Lebanon mengalami hiperinflasi yang sangat parah, kita harus tahu apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Lebanon sempat mengalami perang saudara dari tahun 1975 sampai 1990. Alasannya karena di sana ada banyak kelompok masyarakat yang awal Kristen jadi agama mayoritas, yang di dalamnya kelompok Maronite dan kelompok Ortodoks Yunani. Di peringkat keduanya disusul dengan Islam, yang di dalamnya ada kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Lalu disusul oleh kelompok lain yang minoritas seperti kelompok Yahudi dan kelompok Druze. Unions in Lebanon versus Maronite elite are to start the longest, ugliest civil war, year 1975. Singkat cerita, di tahun 1990, perang saudara tua di Lebanon akhirnya selesai dan pelan-pelan kondisi di sana membaik. Lebanon juga memanfaatkan dana bantuan dari negara Arab untuk membangun ulang negaranya. Semua sektor di sana akhirnya pelan-pelan meningkat, dan yang paling kelihatan di sektor pariwisata, yang menjadi sumber pendapatan terbesar di Lebanon. Selain itu, karena banyak Lebanon yang tinggal dan kerja di luar negeri, khususnya di negara Arab, akhirnya Lebanon dapat memasukkan yang besar juga dari devisa. Intinya kondisi Lebanon habis perang trennya positif, tapi lagi-lagi Lebanon kena masalah yang disebabkan isu kebalikan antar kelompok. Dan kali ini Lebanon dekat dengan Iran dan dapat pengaruh besar dari Hizbullah, bikin banyak negara Arab naik dana bantuan mereka buat Lebanon karena Lebanon dan Iran ini makin dekat. Pada tahun 2020, Lebanon mengalami peristiwa yang makin memburuk. Terjadi ledakan besar di ibu kota Lebanon, di Beirut. Menurut Al Jazeera, ledakan yang terjadi mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai 4,6 miliar dolar. Karena ledakan ini pusat keluar masuk barang dari luar negeri, perekonomian di Lebanon jadi terdampak gara-gara ledakan. Bahkan sampai di tahun 2020 masih banyak infrastruktur di lokasi ledakan yang tidak bisa diperbaiki dan terpaksa harus dimusnahkan. Belum selesai masalah ledakan ini, lalu COVID datang makin hancur. Akhirnya, kondisi ledakan di Lebanon pertengahan 2020 dan ternyata kasus Kuwait di Lebanon makin sulit dikontrol. Sehingga 24 jam tidak boleh keluar toko, ditutup atau stay home. Sehingga masalah menjadi tambah parah. Menurut Reuters tahun 2018, pendapatan tahun Lebanon sekitar 55 miliar US dollar di tahun 2018. Tahun 2021, angka pendapatan Lebanon cuma 20,5 miliar US dollar. Ini berarti berkurang setengah dalam waktu 3 tahun. Mata uang Lebanon nilainya juga turun sampai 95%. Dan bikin lebih 80% penduduk Lebanon masuk kategori miskin dan gajinya juga tidak naik. Contoh, ada tentara di Lebanon sebelum krisis gajinya setara 600-an US dollar. Dan ini lumayan, tetapi setelah krisis bahkan 50 US dollar saja tidak sampai gara-gara drop nilai mata uang mereka. Dan nilai mata uang yang anjlok parah ini akhirnya bikin harga-harga barang yang di Lebanon pada naik-naik juga. Tidak tanggung-tanggung harga barang minimal naik 5 kali lipat dari harga sebelum, banyak yang kurang lebih. Contoh yang kedua, Lebanon transitnya semacam bis kota. Sebelum krisis harga jasa Lebanon transit ini cuma sekitar 2.000 dibanding Swan, tapi sekarang setelah krisis harganya naik sampai 50.000 Lebanon pound.
25 kali lipat naik. Bukan hanya itu, masalah di Lebanon memiliki sangat banyak permasalahan krisis ekonomi. Contohnya, satu pasukan bahan bakar yang menipis, dua listrik makin sering dipadamkan, dan yang ketiga fasilitas kesehatan yang terbatas. Dan 2019, banyak masyarakat Lebanon meninggalkan negaranya. Dan secara singkatnya, jika harga barang dan jasa naik, maka warga tidak cukup memegang uang hanya sesuai limit. Jadi, mereka rela merampok bank demi mengambil tabungan sendiri. Tapi ini membingungkan. Karena ini mereka mengambil uang sendiri, jadi masih dipikirkan ini kriminal atau tidak. Dan pada akhirnya, negara Lebanon masih dalam keadaan krisis. Have held up banks to reach their funds. It's happened as the country is experiencing its worst economic turmoil in decades. Sehingga kesimpulannya, Lebanon menjadi negara dengan inflasi kedua tertinggi baru-baru ini. Inflasi Agustus 2022 tercatat sebesar 161,89% secara tahunan, turun dari bulan sebelumnya sebesar 168,45%. Lonjakan Lonjakan inflasi itu disebabkan oleh melambungnya harga sejumlah komponen seperti makanan dan minuman 198,11%, rumah dan peralatan 99,89%, transportasi 294,85%, peralatan rumah 128,18%, dan yang terakhir kesehatan 271,23%.